Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue bakal membuat video lagi. Nah, kalian ada video yang sangat gue tunggu-tunggu banget untuk gue buat. Nah, kira-kira video apa tuh? Ya bener banget, adalah Line Up Anime Fall 2022. Ya jadi, ya ini jadi sebuah hal yang gue tunggu. Benar-benar gue tunggu. Karena memang termasuk kalian juga gitu. Karena memang anime ini atau di Fall ini cukup seru, cukup unik, dan ini akan menjadi hal yang membuat gue men-challenge diri gue sendiri, terutama di musim ini, karena memang anime ini lebih dominasi shonen. Ada beberapa anime shonen yang memang bahkan tidak pernah gue sentuh, atau ibarat kata emang belum pernah gue tonton sebelumnya. Nah, makanya ini jadi pembuktian gitu, apakah di musim ini bener-bener yang membuat gue aura shonennya tuh bangkit lagi gitu, anjay. Nah, makanya kita akan lihat apa yang tersaji di musim ini. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin sudah pernah nonton video gue sebelumnya, jadi sebelum masuk ke videonya, yang pasti gue bakal membuat kriteria, anime apa yang mata satu gue reaction. Jadi yang pertama, yang pasti masuk list reaction. Jadi kalau sudah masuk list reaction, atau kalau di sini bacanya watching, berarti artinya anime tersebut sudah masuk ke list reaction dan pasti bakal gua reaction sampai end. Intinya seperti itu. Dan yang kedua, kalau misalkan gua pilih maybe watching, berarti artinya anime tersebut bakal gua coba satu episode, dan kalau misalkan bagus, tidak langsung gua reaction. Jadi gua bakal taruh dulu, atau gua tampung dulu di komunitas atau di voting, dan kalianlah yang nanti bakal pilih kira-kira anime apa yang pantas, atau yang kalian cocok, atau kalian suka, atau kalian pengen untuk gua reaction di musim fall. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi semua sudah diperlihatkan di Anichart, karena gue memang suka Anichart karena tampilannya bagus banget. Dari TV series, dari TV short, dari movie, dan Ona dan OVA. Kita langsung aja. Jong Tamapong, ya kita speed aja karena memang gua nggak nonton. Ginga Ayu juga nggak nonton. Tiger Bunny enggak, ini juga enggak. Kanokari juga enggak. Ini juga enggak. Ini enggak. Karena banyak Onawa yang emang ya udah gitu. Kalau lo mau nonton, kalau enggak gitu sih kalau gue sih. Kecuali kalau memang OVA itu emang ONA itu penting ya menurut gue gitu. Jadi makanya perlu ditonton sih. Metabis juga gak begitu tarik OVA dan ONA-nya. Terus juga Nanatsu no Taizai juga gue gak ngikutin. Dan ya Tonikawa. Jadi Tonikawa sebelumnya sudah gue masukin list, karena memang di musim summer harusnya tayang, tapi karena ada kendala, jadi makanya mereka baru menayangkan di musim fall, lebih tepatnya di November apa Oktober gitu. Ya bakal gua tungguin sih. Bastard juga nggak nonton, jadi cuma hanya Tonikawa ya, jadi list OVA atau ONA ini. Movie Eternity kayaknya gua enggak. Boku Rayo no Yoake kayaknya enggak. Ini ya kalau movie sih gini men. Kalau konsepnya, kalau movie kan udah pasti nggak bakal gue reaction. Maksudnya kalau reaction nggak apa-apa, kalau misalkan nggak reaction juga. Maksudnya gini, kalau bisa gue react, tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kalau movie kan memang gini men, karena memang kebijakan movie itu biasanya kalau di YouTube itu tergantung. Kalau misalkan emang copyright itu aman, biasanya ya aman gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa di-react, ya udah kita terima aja gitu. Karena memang movie itu biasanya copy kanannya atau copyright-nya agak kuat gitu. Jadi makanya gue cuma bilang movie itu, kenapa gue jarang react movie, karena memang itu copyright-nya agak kuat gitu. Makanya untuk ya lanjut ke Kagami no Kojo. Jadi memang anime ini lebih ke, gue rasa kayak isekai ya, mirip-mirip isekai gitu. Jadi dilihat ada cermin. Nah, ketika lu melihat cermin itu ada dunia yang memang tidak pernah lu lihat di dunia asli lu gitu. Jadi benar-benar yang
kayaknya bakal seru sih kelihatannya gitu. Makanya karena dari awan, jadi makanya gue bakal masuk list gue. Watashi ni Tenshi gak ngikutin, seriusnya. For the first Slam Dunk enggak, ini juga enggak. Boku ga Aishitang Subete enggak. Kayaknya ada satu anime di sini. Oh, Sword Art Online. Oh ya, kalau Sword Art Online, jujur gua nggak ngikutin seriesnya, jadi makanya gua langsung X aja. Ya sorry banget itu. Tapi gue punya gue punya ini sih, gue punya keinginan nanti gue bakal ngereaksi. Tapi ya gue nggak tahu juga sih, kalau misalkan kadang gue udah jenuh nih sama beberapa anime yang tayang di beberapa musim ke depan, dan gue kepikiran gue bakal nge-react anime jadul nih, kayaknya mungkin Sword Online adalah pilihan lah, seperti itu. Jadi makanya paling kalau misalkan diajak movie atau diajak nonton movie, ya paling gue cuma teriak Asuna gitu ya, atau siapa karakter cewek yang emang di Sao tuh wangi semua gitu. Jadi buat teman-teman yang nungguin Sao, ya wajib sih untuk nonton movie ini. Ini udah pasti ya. Maybe watching. Ya, ini udah pasti ya. Ini udah pasti. Jadi ini kan jadi karya terakhir dari Makoto Shinkai, dan kita akan lihat apa yang disajikan. Karena memang beberapa anime kayak Kimi no Na wa, terus Waiting with You, terus juga ya beberapa anime yang memang judulnya bencana, men. Jadi makanya gue pengen tahu Suzume no Tojimari itu apa. Jadi memang ketika pintu itu dibuka, itu terdapat dunia yang bisa dibilang berbeda dibanding dunia yang pernah ia lihat sebelumnya gitu. Sama seperti yang tadi gue bahas. Dan ya seperti itu ajaib lah ini, seperti itu. Ini pasti bakal bagus banget sih menurut gue. Menjadi karya terakhir kan katanya kan. Gitu. Ya Tensura pasti ya. Kalau masuk bioskop Indo pasti gue bakal tonton. Cuman nggak tahu sih. Kayak gini, Gotobun aja bisa masuk, harusnya Tensura bisa sih. Karena kalau One Piece kan udah basis gede kan. Maksudnya One Piece udah basis gede gitu. Jadi nggak usah ditanya. Tapi kalau kayak Tensura ini kan hanya orang tertentu aja sih yang ngikutin yang mau nonton anime ini gitu kan. Terlebih dari beberapa anime isekai yang ya menjamur, Tensura adalah salah satu yang terbaik. Jadi makanya kita akan lihat apa yang akan dibawakan, atau cerita apa yang bakal dibawakan di movie ini. Mari kita tengok gitu, atau mari kita tungguin gitu untuk di tanggal 25 November nanti. Oshino Samidare gua kayaknya drop aja karena nggak tahu ceritanya kemana-mana lah pokoknya. Jadi kayak udahlah, gua drop aja. Dan masuk ke TV short ada ini ASMR sama kayak yang pernah gua reaction. Jadi lu akan menikmati beberapa bisikan-bisikan, korek kuping dan sebagainya. Gak kuat gue, men. Jadi makanya gue nggak lanjut. Jadi kemungkinan gue nggak tertarik gue. Puppy Molcar ini pasti bakal jadi sahabat Muse. Karena gue sering nonton loh. Itu lucu banget itu. Untuk kalau lu bener-bener bete banget sama anime berat gitu kan, lu nonton ini nih kayak happening banget. Ya boleh lah, tapi kan nggak bakal masuk reaction juga sih, makanya gue bakal tonton sih, tenang aja. Peter Girl nggak ngikutin, sorry. Cool Doji Danshi Comedy Slice of Life dari Studio Pierrot. Wow. Ini jadi sahabatnya Naruto, Bleach sama Black Clover gitu. Yang dimana mampu. Oke. Mampu. Gue udah lama banget nggak dengerin mampu lagi semenjak Takopi. Jadi memang ya ini kayaknya tentang remaja laki-laki gitu kan, mirip kayaknya sih, nggak tahu siapakah bakal kayak Uramichi gitu kan, karena kan ini kan soul komedi gitu kan. Tapi berhubung gua nggak begitu suka
Shonen Ai, jadi makanya gue nggak bakal nonton sih ya. Tapi kayaknya sih menarik kalau kalau misalkan lu coba gitu, tapi kalau gue nggak tertarik sih. Oke, sekarang masuk ke series TV kayaknya ya. Ah iya, sudah masuk ke series TV. Nah ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Ini enggak, Megaton juga enggak ngikutin season satunya. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Waduh, lapar gue jadi. Aduh, Idolist gue nggak ngikutin. Move Love gue nggak ngikutin. Seiken Densetsu ini The Legend of Mana ya. Jadi gue nggak main gamenya sih. Gue lupa nih game PS1 apa game Nintendo gitu. Gue lupa. Ya, setahu gue game PS1 sih. Apa game Nintendo ya? Lupa. Tapi karena gue ngikutin gamenya, jadi sorry banget. Gue kayaknya nggak bakal apa namanya nonton. Shidanshi, nah ini. Tadi gini men, gue mikirnya nih apa namanya Junji Ito gitu. Maksud gue gini, kayak kan ada tuh anime yang karya dari Junji Ito yang tayang di musim fall gitu kan, tapi ternyata diundur ke 2023 ya, gue nggak tahu kenapa, dan muncul lah Shidenshi yang memang menurut gue ini kayak course party sih, kalau kata gue ya, kayak course party gitu. Jadi benar-benar yang horornya itu dapat banget walaupun cuma 4 episode, tapi ini keren sih. Coba kita lihat. Udah suara. Keren men. Padahal gue udah nonton loh. Kenapa gue masih kaget gitu di bagian akhirnya gitu. Itu jadi karena memang horror banget men, benar horror banget. Dan ini pasti bakal ini ya. Pasti bakal gue reaction sih. Pasti. Cuman ya itu, pertanyaannya cuma satu. Kalau misalkan anime ini, ya mohon maaf, gue nggak tahu apakah nantinya bakal muncul di bajakan atau nanti bakal apa namanya masuk legal gitu, karena mereka ini Jepang ini menayangkan tayangan tersebut setelah Amerika menayangkan, atau justru bareng gitu. Nah ini gue nggak tahu. Yang jelas yang gue tahu yang gue dapat info dari Shidenshi, jadi memang mereka ini menayangkan animenya secara airing di Amerika dulu gitu. Yo Musi Pedal Limit Break season kelimanya dari anime Hime Hime. Karena gue tahu anime Hime Hime, pokoknya kalau tentang bersepeda ini, anime sepeda ini gue ingetnya Hime Hime. Tapi karena gue ngikutin seriesnya, sorry banget, gue gak bakal nonton. Lanjut, Fornin wa sore Usowo Suku Studio Flat. Oke. Komedi slice of life. Ini kayaknya bakal mofu sih. Gue inget visualnya tuh visual gambarnya itu bagus. Nah, makanya gue pengen tahu ini bagus apa enggak gitu. Tadi bentar. Ini kan teaser kan. Gue butuh PV-nya, bukan teasernya. Ini apa lagi? Kita lihat langsung. UFO. Ada UFO. Ini UFO kan? Kok ada UFO sih? Oh, yang satu ngebayangin jadi alien, yang satu ngebayang jadi ninja. Ini apa nih? Gua nggak tahu nih bayangin apa dia. Ada kok listnya. Buat bacanya. Oh,
Nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari seiyunya, oh Ayaneru. Wow. Gue udah lama nggak main ngeliat Ayaneru, men. Ya Ayaneru. Ayaneru ini kan. Iya makanya udah lama gue ngeliat Ayaneru. Boleh. Oke lah. Boleh lah. Tapi ya gue bakal coba 1 episode. Kalau misalkan video ini masuk YouTube channel gue, berarti emang gue tertarik sama anime ini. Kalau enggak ya udah, berarti emang nggak tertarik. Next, Akiba Maid. Nggak tahu sih. Bayangan gue ini kayaknya bakal seru banget seru banget. Karena memang ini kayak apa ya? Lu ini benar-benar ceritain yang emang lu lu jadi maid tapi lu tuh gak suka dengan pekerjaan lu itu gitu. Jadi benar-benar yang ini mode ini nih apa namanya, mode muka dua nih. Jadi komedi ini gue rasa nih bakal dapat banget gitu kan. Dan ini original men, Awok ini nih yang bikin gue tertarik itu karena original gitu. Jadi benar-benar yang kita tahu apa yang mereka bakal sajin gitu kan. Oke, kita coba dulu. Ya kan, mereka benar-benar yang tuh, mereka ini kayak oh kan ada sensor-sensor kan. Di sini gigi banget sini. Ini bener-bener yang gue yang apa ya nonton trailernya gitu gue langsung suka gitu. Bener yang ini bakal jadi apa apa ya bahasanya ya, bakal jadi mutiara lah di musim ini menurut gue. Ya yakin gue karena memang original kan, dan bener-bener ini kayaknya gue yakin ya pasarnya ini lebih ke seinen sih menurut gue. Jadi emang orang-orang dewasa yang akan mungkin apa ya melihat dirinya karena relate banget men dengan pekerjaan yang mereka tidak ia sukai gitu kan. Jadi ini pasti bakal gokil sih, ini bakal seru sih, dan gue mungkin bakal coba. Gue bakal coba. Kalau misalkan bagus bakal gue masukin ke link recent gue gitu. Next, Yamano Susume X Summit. Karena memang gue ngikutin seasonnya, jadi makanya gue skip. Karena mirip Eurocamp gitu ya. Tadi gue pikir ini anime baru nih. Ternyata ini udah 4 season. Sayang loh. Tapi kalau misalkan ini anime baru, tadi gue pikirnya, waduh gue bakal masukin list nih, Tapi ternyata udah season 4 ya udahlah. Lanjut, Uchino Shiso. Enggak sih kayaknya. Enggak. Kita skip aja. Enggak tahu sih ini, enggak tahu sih gue nih ceritanya, tapi kayaknya gue enggak tertarik aja sih. Karena komedi fantasi gitu. Next, Shinai no, oh ini kayaknya nih apa namanya bakal mofu nih, yakin gue. Karena karakternya kan wangi-wangi kan nih. Iya kan, karakternya bakal wangi-wangi kan. Onoshi Saori, oke. Si Shikimori ya kan. Terus siapa lagi tuh? Takao Kanon, Kinohina, gue nggak tahu sih. Dan oke. Jadi kayak ini ya, mungkin kayak ngeceritain ya itu gue bilang party mofu gitulah, ala mofu gitu. Dan ini dibawain Engi loh. Coba gue pengen penasaran gue. Terus ini PV dulu nggak? Gue pengen PV yang terbaru, sorry. Ini PV, ini benar. Iya ini mofu ini mah. Gue ngebayangin men, kenapa Mobuseka nggak gini aja gitu. Mobuseka nih kalau kayak gini nih bagus loh. Aduh, Engi. Iya, mofu nih. Ini yang dewasa nih, gue yakin ini paling dewasa nih yang si yang biru. Ya ini nih party mofu aja nih menurut gue. Ya boleh lah, karena memang hari Senin, jadi makanya boleh lah. Karena hari Senin aja sih. Iya nggak sih? Iya hari Senin gitu. 3 Oktober Sabtu Minggu Senin. Iya hari Senin benar. Oke, next, Futo no Guild.
oke. Tapi kayaknya gue nggak bakal tertarik sih, kayaknya. Ya, gue nggak bakal tertarik kalau yang hubungannya dengan loli yang apalagi cewek-cewek gitu kan. Ya, nggak tertarik gue. Lanjut, Renai Floops. Jadi dari Passion nih, yang gue tahu Passion itu terakhir kali itu Miruko-chan deh. Iya, Miruko-chan. Miruko-chan, dan ini original ya? Iya, original men. Nah ini nih, kayak gini-gini nih mesti diperbanyak kalau gue sih, karena original tuh kalau nggak yang bagus banget, kalau ampas banget gitu kan. Sekalian aja gitu, nggak usah yang nanggung. Nah, makanya berhubung ini agak sore, jadi makanya itu Rabu itu Chainsaw Man tuh Rabu pas Selasa ya, gue lupa. Selasa deh kayak Chainsaw Man. Bisa lah kalau ini Rabu kan, Rena Floops. Jadi ini menceritakan ya kayak romcom harem gitu kan, dan cewek-ceweknya ini ada yang dari Belgia, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah baca ya, Belgia, pokoknya dari luar negeri lah. Gua nggak tahu siapakah studi mereka kan. Oke, kita langsung aja deh daripada nggak penasaran. Ada nggak PV-nya? Oh, PV 1 di sini. Oh, ini kayak ini ya, kayak PV-nya ini. Anime apa ya? Oh, ini. Ini biasanya orang pertama. Orang pertama ini pasti bakal menang nih kayak ini. No, Pansu. Pansu coy. Gue pikir Pansu tuh. Oh my god. Pansu dong, bener Pansu. Gila. Ngerti. Jadi ini bakal di harem show aja sih. Ya. Dan mungkin bakal gue coba satu episode. Musikaburi Hime dari Madhouse. Ini pure romance ya ini. Wow. Akhirnya gitu ada yang pure romance itu. Gue gak tau apa romcom. Oh enggak. Ya bener kan, romance drama gitu. Ya. Kita langsung aja PV-nya. Oh, Kadogawa. Wah, ini ceritanya berat nih kayaknya. Ala-ala kerajaan gitu ya. Emang itu gua ngeliatnya nih kayak banyak banget dia anime tentang kerajaan romance gitu. Karena nanti ada juga yang sama seperti ini gitu. Amifura ya. Ya, ini fix nih. Mirip Amifura dikit lah. Ya. Tapi ya itu sih metal sih. Kalau gue lihat dari jamnya itu jam 9 hari Kamis. Berarti harusnya di WIB itu jam 7 lah. Jam 7 malam udah ada, atau jam 8 lah paling cepat. Paling cepat. Ya oke lah. Gue coba dulu. Beast Tamer. Jadi adventure fantasi. EMT Squad. Jadi kalau lu tahu Yusa Yamemasu yaitu dari EMT. Ya bener. Baik si rambut merah sama si rambut ini pasti bakal ada rasa suka sama si MC sih kayaknya gitu. Dan ya banyak kayak lebih ke party slime sih. Party slime. Lebih ke apa namanya? Ya kayak modelan party gitu kan, menyelesaikan misi gitu kan untuk membasmi monster. Menarik, tapi kayak bakal gue coba deh nanti untuk Beast Tamer gitu. Ini enggak, karena nggak tahu season satunya. Gundam atau ini apa namanya yang namanya itu Mercury ya, Gundam Mercury bukan sih ini? Oh iya, Mercury. Aduh sayangnya sih gue nggak ngikutin series Gundam. Sumpah nggak bohong gue ngikutin series Gundam. Bukan kenapa-napa, takutnya nggak relate aja gitu. Takutnya nanti ketika gue
nonton terus gue nggak tahu apa-apa kan, nanti gue malah dibuin kan. Jadi makanya kayaknya gue nggak bakal nonton atau nggak bakal ngikutin Gundam. Dan next ada Noumin Karen Adventure Fantasy Studio Arcade. Jadi Kenja no Denshi ya, Kenja no Denshi Studio Arcade. Dan Kamitachi juga Studio Arcade. Dan ini kayak ya ini mah kayak harem juga nih jatuh nih, isekai nggak tahu sih ini isekai apa isekai atau bukan ini. Action adventure fantasi. Dan kalau dari sinopsisnya ini kayak ini sih, kayak Slam 300 lah. Jadi kayak lu dapat level maksimal ya kan. Sama lah kurang lebih seperti itu. Cuman ini MC-nya MC cowok gitu. Kalau Slam 300 kan Azusa. Bentar. Gue sampai bosen loh ngelihat. Gue sampai bosen loh ngelihat map begini gitu. Karena ini asas map fantasi yang isekai gitu kan. Gue sampai bosen gue ngeliat map ini. Yaudahlah, gue lihat aja atau gue skip aja. Siapa yang nyanyi nih? Yorder. Udah oke lah, bakal gue coba karena vibes-nya bakal mirip sama Slam 300. Bochidrock atau apa ya, Ki-On lah, kalau kalian mungkin pernah nonton Ki-On ya kan, ini mungkin vibes-nya bakal mirip sih. Cuman kalau Ki-On kan terlalu mofu kan gitu kan, bener-bener yang kita tuh pasti bakal selalu inget Mio ya kan, selalu inget Ritsu ya kan. Nah sama kayak gue bilang ini Bochidrock. Iya bener Bochidrock kan. Gue takut salah ngomong, Bochidrock. Dan source-nya dari apa ini? 4 manga. Apa itu? Gue nggak baru dengar gue. 4 manga. Dan ya temanya Communities of Love, harusnya sih ada musik ya ini ya, karena memang kan ini kan band gitu kan. Jadi dari Coverworks man, surprise gitu. Jadi makanya another series dari Coverworks. Tar dulu, bentar. Oh nggak aman. Gue pikir paling ntar Aniplex nih ntar yang gue bawain. Gue nggak tahu sih. Sotoy gue. Soalnya kalau Coverworks tuh biasanya Aniplex. Oke, kita lihat PV satunya dari Bochidrock. Wah ini anime go banget ini. Koharu ngapain? Koharu ngapain di sini? Gue jadi inget Slow Loop gue. Nggak tahu sih ceweknya siapa sih? Yoshiro Ifumi. Oh, sini Lena. Ini Lena nih. Kalau nggak percaya tuh Lena nih, mana ya? Lena nih, Nohan Lena. Ada Lena di sini coy. Jadi makanya. Ya, boleh sih Yakusoku Band. Mungkin ini kali ya. Band ini kali ya. Ini nggak tahu sih. Iya kayaknya sih. Nggak tahu juga sih, gua nggak tahu. Dan ya ini vibes-nya vibes Ki-On, tapi kayaknya gue bakal coba. Cuman sayang sih kalau yang gue sayangin di atau Bochidrock ini hari Sabtu men. Ya mungkin kan emang Coverworks itu selalu schedule itu kalau nggak Sabtu Minggu lah. Tapi ini ke Sabtu sih. Dan Sabtu tuh banyak banget. Jadi makanya semoga aja sih Bochidrock benar-benar membuat gue puas gitu kan. Kyoku no Karasu, Misteri, ini historical ya? Enggak sih, gua bukan kenal apa ya, gua
lagi nggak pengen dapat cerita yang berat sih. Ini kan pasti bakal berat banget ceritanya. Ya. Oke. Don't Eat Yourself, Pine Jam, Slice of Life. Jadi studio Pine Jam ini pernah bawain Kageki Shoujo, dan memang ini anime shoujo, kelihatan sih. Dan kalau dilihat ini kayak cerita ini deh, cerita yang gue nggak tahu ini mereka ini bikin apa gitu kan. Tapi ini di rumah pohon gitu, kayak bikin sesuatu yang memang ingin mereka kerjakan gitu, ya kan. Jadi mereka berkumpul di rumah pohon ini dan membuat sesuatu gitu, kayaknya seperti itu. Dan ini jam 00 hari Kamis, jadi kalau di Indonesia hari Rabu lah, jam 11 lah. Ya kayak gue nggak perlu sih nonton PV-nya, karena memang PV-nya oke aja. Dan ini dari Avex juga sih, makanya jangan deh. Maybe watching, ya pasti gue bakal coba satu episode. Next, Fufu Ijo Koibito Miman. Ya, ini romance, lebih ke romcom, dan ini vibes-nya memang nisekoi banget. Dan ya, dan Miman sendiri MC-nya hero-nya ini Akari, dibawakan oleh Onishi Saori. Shikimori lagi. Kenapa rambut pink identik Shikimori gitu, dan memang diisi oleh Saori juga gitu. Ya udah, fix. Jadi bakal jadi waifu musiman ini. Ya bener, memang gue pun juga tertarik sama si Akari ini gitu kan. Karena ya itu, Akari itu vibes-nya Chitoge banget. Memang ini nisekoi banget ya, bener-bener nisekoi banget ala Chitoge gitu kan. Kita nonton dulu. Oh, kata gawe ya. Bentar. Ini Onodera nih. Ini Onodera. Iya nih, Onodera itu. Glowing banget untuk anime romcom gitu. Gak masalah, kalau bukan action mah gak masalah. Tapi wangi banget sih. Iya, wangi banget sih. Iya, Studio Mother gitu, makanya gue bilang kan, mungkin gak banyak orang yang tahu Studio Mother. Studio Mother itu setahu gue Arifureta deh. Ya kan, bener kan, Arifureta. Apalagi ini gue nggak tahu Josenkan, Arifureta kalau Mother tuh. Makanya ada glowing gitu kan. Dan ya, Fufu Ijo bakal gue reaction, jadi jangan khawatir, karena menjadi salah satu romance juga sih. Makanya gue boleh lah gue masukin list untuk gue reaction. Karena memang Fufu Ijo sendiri gue cek dulu hari Minggu, karena gue ada lihat sih ya, hari Minggu berarti jam 8 lah, bisa jam 8. Next, Akuyaku, komedi fantasi. Ini bakal mirip sama seperti yang tadi Musiburi tadi. Musiburi. Tapi kalau Musiburi kan nggak ada komedinya kan. Kalau ini kan benar-benar romcom gitu. Romcom fantasi gitu kan. Ini kenapa ada Roswell di belakang? Makanya. Tapi yo man, Takashiri man, gila sih. Makanya kenapa akhirnya gue tertarik atau bakal gue reaction ini anime. Satu, karena Ri yang bawain. Karena Ri yang bawain gitu. Dan vibes-nya beda banget man. Kayak gue tidak melihat Ri ini membawakan karakter di anime lain gitu. Jadi makanya bener-bener ini pure miliknya dia gitu. Bahkan menurut gue Emilia nggak gini-gini banget sih. Tapi sumpah sih lucu banget sih. Coba kita lihat PV-nya lagi, karena jujur gue sudah nonton sih PV keduanya. Iya, ini otome game banget, ini Amefura banget. Iya kan? Ri itu nggak gini banget men. Ini
Dia pasti bakal full sendiri gitu, baik si MC maupun heroinnya gitu. Ya karena memang sudah masuk ini list reaction gua, jadi makanya gua bakal reaction karena memang ini hari Sabtu men, dan uniknya ya, minggu ini gitu, Sabtu minggu ini gitu, jadi makanya siap-siap, gua harus siap untuk musim gua ya, gua harus siap karena memang banyak anime summer yang masih belum selesai gitu kan, kayak Rico Rico, kayak Medina Bis, Chote ya kan, jadi yang masih episode masih banyak, mau sama juga, jadi makanya tahu-tahu ada Aku yang sudah tayang di minggu ini gitu. Gua harus siap ya. Sabtu ini Sabtu jam 8 ya. Oke lanjut, Shinobi no Itoki dari Troika itu setahu gua malah pencet semua. Troika itu ya Kimi Yagate Kiminaru, itu anime Yuri yang kita tahu, jadi makanya ya begitu. Troika tuh terkenal bagus sih soal grafisnya gitu. Oke. Versi Haruka oke. Ya oke. Boleh lah, seriesnya boleh. Dan ini original ya, jadi benar-benar kita nggak tahu apa yang bakal disajin oleh Shinobi no Itoki. Dan gue lihat ini MC ini mirip Leon ya, mirip banget Leon sebelah gitu, Leonnya Mubuseka gitu. Tapi kayak gue nggak perlu sih, karena setahu gue nggak perlu PV maksudnya. Setahu gue Troika tuh agak gimana gitu soal copyright tuh. Tapi Shinobi Itoki sendiri tayangnya hari Selasa gitu. Oh, berarti abis ini langsung Chainsaw Man ya. Ya udahlah, maybe watching dulu lah. Gue nggak tahu nanti bakal di reaction apa enggak, tapi bakal gue coba satu episode. Karena kebetulan original, jadi makanya gue mencoba untuk mereaction anime baru lah gitu nih. Apalagi original kan kita tidak ada yang tahu gitu kita ini bakal dibawa kemana. Kankol, karena gue ngikutin season satunya maka gue skip. Sama Golden Kamuy juga, padahal bagus loh, cuman gue belum tertarik untuk nonton season satunya. Next, Tensei Shitaraken Deshita, jadi MC ini jadi sword atau jadi pedang ya kan, tapi kayak sih bagus itu. Dari si dua itu gue lupa tuh, Tsukimichi, terus juga Elaina tuh Majono Tabi-Tabi juga kan, makanya gue masih takutnya salah gue. Si ya kan, Majono Tabi-Tabi. Tsukimichi nggak ada, sorry, suka adanya Tsukimichi ada, Tsukimichi, Majono Tabi-Tabi, suka ya kan. Ya bener, anime-anime yang memang terkenal akan fantasinya gitu. Si itu yang setahu gue, jadi world buildingnya juga bagus gitu, makanya gue suka Majono Tabi-Tabi kan. Dan ya Tensei Shitaraken kayak perlu nggak ya gue reaction, perlu nggak ya gue lihat videonya. Udah boleh deh, Kadokawa sih kayaknya, Kadokawa kan. Ya kan jadi pedang kan. Ya benar, jadi gini kan, kalau gue lihat Tsukimichi itu kan akhirnya kan si siapa namanya itu, gue lupa namanya sihnya. Jadi kan dia kan dapat rekan dapat party lah gitu kan. Tapi ini MC, maksudnya ini MC-nya ini kayaknya bakal kayak Elaina sih. Jadi bener-bener yang dimana dia ini bener-bener ngeceritain dia doang, bener-bener world building-nya dia, bener-bener ngeceritain bagaimana dia berjuang gitu kan bersama dengan si pedang ini. Ya itu, jadi bener-bener yang ini kayaknya sih bakal bagus sih menurut gua, dan mungkin bakal gua coba. Kayaknya sih jamnya juga siang kok kayaknya. Siang sore kok, lo kan bener kan? Jam 11, berarti jam 9 lah.
Wednesday lagi hari Rabu. Mampus lu, hari Rabu semua. Gak apa-apa, gua ini aja, gua tampung dulu aja. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas anime Fall. Jadi gue break dulu karena mandi. Tadi sebelumnya gue belum mandi. Jorok banget ya. Jadi emang nggak penting sih, itu nggak penting sih. Jadi biar apa ya, biar fresh lah kan. Tadi kan dingin banget men, jadi makanya gue baru mandi gitu. Maklum di luar lagi cuacanya lagi banget gitu kan, dingin. Jadi enak dingin itu ngebakso gitu maksudnya, bukan pikiran yang lain lah. Kalian aja pikirannya kotor gitu. Oke, next. Urusei Yatsura. Jadi ini adalah anime jadul yang seangkatan sama ini kali ya, kalau nggak salah ya, sama Sailor Moon kali. Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu. Tapi kalau coba ada dibahas nggak ya? Kan biasanya kan adanya kan apa kayak bentar. Harusnya ada sih. Ya ini anime jadul ini, gue tahu ini. Gak dijelasin ya kan. Ya ini anime jadul ini, dan ini mengadaptasi lumayan banyak, 46 episode tentang komedi romance dan romcom slice of life gitu kan. Karena gue nggak ngikutin jadi gue not watching. Untuk Maramasita Irumakun sama Mob Psycho nanti bakal gue bahas bareng, ada alasannya nanti. Dan next, Kage no Jitsurukusa ni Narita Kute, atau bahasa Inggrisnya The Eminent Shadow. Jadi ya, gue bakal reaction, tenang aja, karena memang anime ini gue sudah tahu dari musim winter. Katanya kan mereka kan bakal adaptasi anime gitu kan. Sedangkan gue nggak baca novel itu, tapi gue tertarik dari PV-nya gitu. Memang bener-bener badas banget. Gue bener-bener langsung jatuh cinta sih sama PV pertamanya gitu kan. Karena ini kayak ada indikasi bahwa anime ini bener-bener yang ya bagus gitu loh. Maksudnya gitu, kayak gue punya feeling ini anime bakal bagus sih. Cuma gue nggak tahu apakah nanti komedinya cocok apa enggak. Tapi yang jelas ini bakal jadi potensi yang bagus sih untuk sebuah action komedi gitu kan, dan fantasi gitu. Nah, memang dari banyak anime yang lainnya, ini kayaknya lebih berpotensi bakal bagus lah ibaratnya gitu kan, mengalahkan beberapa fantasi anime lainnya gitu kan. Dan di sini seiyunya gue lihat ada Seiichiro ya kan, gue tahu Virus Eye tidak asing ya kan. Ini kayak kalau nggak salah Virus Eye itu bawain power juga deh di Chainsaw Man. Nanti gue bakal koreksi benar apa enggak nih. Terus Ida Karina, Inori Minase yang sangat ikonik dengan Rem ya kan, Seto Asami ya kan, Suzuko, Asai Ayaka ya kan, sobat namanya. Terus Rena Kondo ya kan. Jadi bener-bener yang ini top kelas banget sih. Dan ceritanya atau sinopsis ini menceritakan di mana MC ini yang bernama Sid ya, Cheat. Dia ini bisa dibilang bukan diremehkan sih, lebih tepatnya kayak orang-orang tuh nggak tahu gitu kalau misalnya Cheat ini ternyata punya organisasi kuat gitu kan. Jadi awalnya diremehkan, awalnya tuh benar-benar di kuda hitamkan atau benar-benar diremehkan, bener sih, diremehkan oleh banyak orang. Dan ternyata dia ini punya organisasi kuat gitu kan, yang dinamakan Shadow gitu. Cuma gue nggak tahu bagaimana caranya agar Sid ini bisa menjadi jahat gitu, atau menjadi versi bayangannya gitu. Apakah dia dengan cermin ajaib ini ya kan ini kan di di visualnya kan selalu ada tergambarkan cermin gitu kan. Gue nggak tahu, coba kita lihat PV-nya biar teman-teman juga bisa tahu gitu kan. PV terakhir dari The Eminent Shadow. Oh, ada suaranya kan. Kayaknya Kaicho-nya nih, gue nggak tahu sih. Nih pasti lolos nih. Iya kan? Ya biasa kan, memang dianggap lemah kan, jadi makanya dia kalah sama, nggak tahu gue kata Kaicho-nya apa ketuanya, tadi gue nggak tahu ketua OSIS-nya apa, gue nggak tahu. Oh ini sih. Gue suka opening gak sih?
Ah yes. Oh. Keren. Keren. Tapi gue nggak tahu sih nanti apakah komedi ini bakal jalan ya kan, apa enggak, atau cocok buat gue. Tapi tetap sih, kalau kok misalnya nih, ini cuma misalnya sih, kalau misalnya ternyata komedinya nggak cocok buat gue, ya gue tetap reaction lah. Kan yang penting kan inti dari apa namanya cerita ini kan, selain komedi kan masih bisa dinilai kayak actionnya, terus juga bisa dilihatin dari fantasinya gitu kan. Jadi makanya gue ngerasa yakin aja sih, bener, gue kayak ngerasa yakin kalau anime ini cocok buat gue. Jadi bukan apa ya, bukan gue ngikutin orang-orang kayak ini kayaknya ini anime ini rame maka gue reaction, nggak gitu. Jadi kayak gue kayak ngerasa ini cocok aja buat gue gitu. Nah itu Uzaki-chan, ya kalau gini oke lah, mungkin ini jadi apa ya, gue bakal dibuin sih nanti bakal sama teman-teman gitu. Enggak sih, lebay banget. Jadi gini, sebenarnya Uzaki-chan ini gue belum nonton, men, jujur. Walaupun emang gue suka romance, gue pencinta romance, gue dibilang romcom sejati, tapi gue belum nonton, men, jujur. Ya gue nggak tahu, mungkin karena gue belum tertarik aja sih nonton Uzaki-chan gitu. Itu karena gue pribadi tidak suka penyukai oppai badak. Ya oke, nggak, kita kan nggak ngomongin soal itu gitu, nggak. Tapi kan yang apa, yang kita lihat di Uzaki itu kan sugoi dekai gitu, yang artinya itu benar-benar bakal terus menghantui gitu kan di anime ini gitu kan. Nah itu yang mungkin menurut gue kurang tertarik aja sih untuk nonton anime. Tapi bakal gue coba sih, tetap bakal gue coba sih satunya. Kalau misalkan tertarik ya gue bakal lanjut sampai season 2, tapi gue nggak bakal reaction gitu. Jadi gue cuma cukup nonton aja sih. Fumetsu no Anatae gue bakal maybe watching aja, maksudnya dalam artian gue bakal nonton aja, nggak bakal gue reaction. Kenapa? Karena copyrightnya kuat, men. Ya you know lah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ngikutin beberapa reaktor selain gue, dan lu lihat ada beberapa reaktor yang kena copyright karena Fumetsu no Anatae, yaitu karena memang anime ini lagi gila nih, maksudnya lagi copy kanan lagi kuat banget ini. Jadi makanya gua nggak mau masuk ke lubang yang sama gitu. Makanya kan akhirnya gue memutuskan untuk tidak reaction gitu. Jadi gue cuma cukup nonton aja nanti. Tapi lebih tepatnya gue bakal batch sih. Jadi makanya gue bakal benar-benar simpen dan mungkin bakal nonton nanti setelah musim berakhir baru gue tonton. Next, Blue Lock pasti bakal gue reaction. Karena memang kan rumornya kan 24 episode gitu kan. Dan ini gue juga bilang selain Blue Lock memang gue juga ngikutin Aoashi. Nah makanya ini kayak sebagai compare aja sih, apakah nanti Blue Lock ini benar-benar bisa sebagus Aoashi, makan bisa lebih gitu. Ya oke, Blue Lock adalah manga yang bisa dibilang paling laris lah gitu kan. Blue Lock kan ini kan benar-benar yang kita tuh kayak diperlihatkan di PV-nya tuh kayak battle royale gitu kan, benar-benar yang dikumpulkan beberapa orang terbaik ya kan, terus abis itu mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan diri gitu kan, kayak semacam ajang seleksi gitu. Kira-kira dari beberapa orang-orang yang diseleksi, kira-kira siapa yang terbaik gitu. Dan makanya ini gua rasa ini bakal bagus juga gitu kan. Ya, semoga aja sih ekspektasi gue benar-benar pas gitu terhadap Blue Lock. Tapi kayaknya Blue Lock ini nggak bakal gue on time sih. Jadi benar-benar yang nanti gue bakal reactionnya dan gue bakal uploadnya minggu aja gitu kan. Karena kan memang kan tengah malam kan, dan gue nggak mau reaction tengah malam. Jadi makanya mungkin besok paginya atau mungkin siangnya. Next, Bleach. Ya, gue ngikutin Bleach, bener-bener yang anime chill buat gue selain Naruto gitu kan. Sayangnya gitu, kurang lengkap sebagai orang yang suka shonen, ya orang-orang yang bener-bener shonen pada zamannya gitu kan, tanpa OP, tanpa One Piece. Harusnya gue nonton One Piece sih, cuma gue belum tertarik aja untuk nonton One Piece gitu. Cuman ini sih, tadi gini loh, gue kepikiran gue harusnya sih bisa ya gue react gitu kan, tapi mereka itu ada di Disney, men, di Disney Jail, Disney yang juga sama seperti sama Time Raider kan. Gue nggak mau gitu kok misalkan
nanti animenya baru ada nanti besoknya atau 2 hari lagi, atau maksudnya gitu, mereka tayang di Disney Plus gitu kan. Terus mereka baru bisa atau baru ketemu, ya maaf ya, misalnya ketemu bajakannya atau ketemu ya bajakannya lah ibaratnya gitu kan, 2 hari lagi atau 3 hari lagi, atau mungkin bisa berbulan-bulan gitu kan. Itu yang bener-bener gue agak males nunggunya gitu kan, karena kan gue orang yang tim ongoing kan, jarang gue ngebahas. Jadi makanya itu sih, jadi makanya alasan kenapa gue tidak mau recent anime Bleach, karena Disney jail. Dan yang kedua karena copyrightnya agak kuat juga sih. Ya oke lah, gue cukup pede lah kalau misalnya gue nge-react Bleach, gue cukup pede gitu dibanding Fumetsu, karena Fumetsu udah benar-benar udah kelihatan wujudnya gitu kan. Tapi kalau Bleach gue masih cukup pede sih kalau untuk kayak gitu. Cuma ya itu, animenya tuh nggak tahu maksudnya langsung bisa tayang apa enggak gitu kan di waktu yang sama gitu kan, biar gue tidak ketinggalan hype-nya gitu. Next, Boku no Hero, sorry banget gue tidak ngikutin, jadi makanya buat teman-teman yang menantikan series Boku no Hero, katanya ini bakal seru sih, maksudnya bakal masuk art yang seru ya kan. Ya udah, jadi intinya itu aja sih yang gue bisa gue sampaikan karena gue juga nggak ngikutin men. Jadi belum ada ini sih, belum ada niatan aja sih untuk ngikutin BNH. Tapi kalau misalnya nanti ada niatan, pasti gue bakal ngikutin. Tenang aja. Nah, kenapa Maramasita bakal gue bahas bareng dengan Mob Psycho? Itu karena dua anime ini bisa dibilang adalah anime yang masuk waiting list gue. Jadi oke, jadi kan di sini kan ada yang fixed reaction, ada first impression. Nah, tapi di sini gue pengecualian Maramasita Irumakun sama Mob Psycho. Kenapa? Karena mereka ini kan sudah season 3 men. Dan dua anime ini belum gue tonton, lebih tepatnya maksudnya belum gue tuntaskan gitu. Jadi semenjak mereka mengumumkan animenya bahwa nanti bakal ada season 3-nya, itu gue bener-bener belum nonton. Jadi gue tidak tahu apa yang disajikan oleh kedua anime ini. Dan akhirnya ketika dikasih tahu sama teman-teman gue di penonton, bang coba nonton, akhirnya gue tonton. Mob Psycho udah jalan beberapa episode, Maramasita juga sama gitu kan. Jadi baik Irumakun lah gitu mbak, seribet banget soalnya. Irumakun maupun Mob Psycho ini bener-bener anime dua ini bakal gue suka banget gitu ya. Irumakun oke. Kalau bicara Irumakun, jadi dia kan bener-bener yang dibuang kan orang tuanya kan, akhirnya dipungut oleh kakek tua itu, dan akhirnya dia benar-benar dilatih agar menjadi kuat. Habis itu kan dia benar-benar kayak dikasih sebuah keberkahan gitu kan untuk bisa memanfaatkan kekuatan tersebut. Nah, kalau Mob Psycho itu, kalau gini men, kalau misalkan gue lebih tahu Mob Psycho dibanding Jujutsu, mungkin gue bakal lebih suka Mob Psycho sih. Kenapa? Yaitu karena memang Mob Psycho ini kayak ini men, kayak Jujutsu men. Jadi benar-benar yang kita tuh kayak si Mob ini disuruh Mob ini disuruh sih. Mob ini bisa dibilang adalah cenayang atau memang orang yang biasa mengusir hantu lah seperti itu kan, dan beberapa banyak misi ya kan yang selalu dikasih sama senseinya kan gitu kan, dan akhirnya dia bisa gitu untuk mengalahkannya gitu kan. Itu kurang lebih sama seperti Jujutsu gitu. Kalau misalkan gue ternyata lebih tahu Mob Psycho dulu, mungkin gue bakal suka Mob Psycho sih, kayak gitu. Itu karena dua anime ini masuk waiting list, jadi gini men, kalau misalkan mereka terkejar, maksudnya kalau misalkan anime ini dua-duanya kekejar sama gue, maka dua-duanya bakal gue reaction. Tapi kalau misalkan ternyata cuma salah satu, maka salah satunya nggak reaction. Tapi kalau misalkan dua-duanya nggak terkejar, sorry banget, gue nggak bakal reaction. Jadi semua balik lagi ke diri gue gitu, apakah gue bakal kekejar atau enggak gitu. Karena gitu ya bener ya gitu. Jadi kenapa gue bilang gitu, karena kan gue juga masih banyak anime yang belum gue tonton di summer ini gitu kan, dan gue mau ngejar banget gitu. Gue mencoba untuk menyelesaikan beberapa anime yang tayang di summer gitu kan. Itu kalau misalkan bisa kekejar, maka gue bakal reaction gitu. Karena kan jamnya juga mereka sore kan, maksudnya yang nggak malam-malam banget lah, bisa lah gitu. Kalau Mob Psycho setahu gue Rabu,
Kalau Irumakun itu Sabtu ya. Tadi dulu. Obsteko tuh Selasa apa Rabu sih? 6 Oktober. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Kamis. Rabu. Ya Rabu bener. Kalau kalau misalkan ini Kamis jam 00 ya Rabu, Rabu jam 11 malam lah. Ya. Ya kita tunggu aja lah pokoknya apakah gue bakal kejar apa enggak. Spy X Family udah pasti ya. Gak perlu ditanya lagi karena gue juga ngikutin dan gue sudah menyelesaikan part satunya. Jadi kita akan lihat apakah musuh apa yang nanti bakal dihadapi oleh Anya dan kolega atau Yordan Nohit gitu kan. Karena kelihatannya sih kayak bakal kayak jadi Majima part 2 sih. Cuma gue nggak tahu ini dia ini bener-bener kayak Majima apa enggak gitu. Kayaknya kelihatannya seperti itu. Kan gue kan gak baca manga. Jadi makanya anggapannya kayak kelihatannya kayak Majima banget gitu kan. Musuhnya ini gitu, musuh yang baru ini gitu. Next, ini udah pasti ya. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti. CSM udah pasti. Jadi bener-bener yang Mappa ini bener-bener kasih kita tuh bener-bener yang nih, gue punya gue udah garap anime, lu tinggal makan udah gitu. Jadi kayak bener-bener yang kita tuh bener-bener disajiin yang dimana semua elemennya tuh bener-bener sempurna, baik seiyu, baik grafisnya maupun pengisi lagunya. Nah makanya jadi openingnya aja sendiri kan dari Kenshi Yonezu kan. Jadi kalau lu pecinta Boku no Hero pasti paham lah kalau dia ini pernah bawain lagu Boku no Hero kan. Gue masih inget banget tuh itu lagu yang pising gitu, no isaga no negata na itu. Jadi walaupun gue nggak nonton animenya, tapi kalau soal opening mah gue juaranya. Raja opening dilawan gitu kan. Terus kalau masalah ending ya you know lah, ternyata nggak tanggung-tanggung men, 12 penyanyi terkenal, ternama, mahal juga yang bakal mengisi 12 ending berbeda di anime CSM. Nah makanya ini akan menarik sih, apakah nanti mereka bakal menampilkan endingnya juga, maksudnya menampilkan visualnya juga plus lagunya, atau memang nanti bakal cuman menambahkan lagunya aja dan beberapa scene-scene yang nanti bakal terjadi di menit-menit terakhir gitu. Nah itu gue nggak tahu gitu. Jadi kayak kalau lu tahu anime apa ya, kayak contohnya gini deh, kayak kayak ReZero deh ya kan, kayak ReZero lah. Jadi kan Mid and Roid itu kan banyak bikin lagu kan di ReZero kan, dan itu kan beberapa yang mereka tuh tidak bikin ending official lah gitu kan, tapi lebih ke lagu yang diselipkan di scene gitu kan, atau lagu yang diselipkan di adegan gitu kan. Nah itu gue nggak tahu nanti bakal gimana konsepnya gitu. Tapi kalau misalkan mereka bikin benar-benar pure ending 12, itu gue bakal bikin listnya sih nanti, sumpah. Gue sampai kepikiran gitu loh, waduh kalau misalkan nanti gue bikin top ending anime fall 2022, berarti kan gue harus nunggu semuanya dong. Gue harus nunggu semua ending CSM keluar dong, kan gitu kan, gak lucu gitu. Jadi makanya mending gue buat sendiri, maksudnya gue buat top ending versi CSM, bener-bener yang ending dari Chainsaw Man. Nanti bakal gue pilih sih kira-kira lagu mana yang bener-bener cocok buat gue gitu kan, dari lagunya, baik episode 1-nya sampai episode 12 gitu kan. Dan ya itu, jadi benar-benar yang mereka benar-benar dibawain oleh Aimer ya kan, itu top semua loh. Aimer, terus Eevee ya kan, Ondi, Queen Bee, terus TK yang comeback, terus apalagi tuh Zutomayo, gila sih. Itu ada beberapa band metal itu yang gue lupa tuh nama itu. Jadi benar-benar yang ya sebenarnya ini sih harapan gue sih harusnya Kuldren bisa masuk sih, Kuldren, Ali itu bisa masuk, harapan gue gitu, tapi ternyata nggak masuk. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Atau Lisa sekalian nanggung gitu kan, Lisa gitu kan masuk gitu kan, tapi mungkin Lisa lagi ada ini sih, lagi ada problem kali sih, makanya nggak diajak gitu kan. Jadi makanya menurut gue 12 itu udah bener-bener gila sih. Jadi udah pasti ya bakal gue reaction nanti CSM.
Dan itu aja mungkin apa namanya line up fall gua, dan kita akan langsung apa namanya tentuin kira-kira apa sih yang bakal gua fix reaction gitu kan. Yang pertama pasti CSM ya, CSM. Yang kedua SPX Family. Yang tiga Blue Lock. Yang keempat itu ada The Eminence in Shadow. Yang kelima ada Fufu Ijo. Dan yang terakhir ada Aku Yaku. Bener gak sih? Ya, Aku Yaku. Ya, Aku Yaku. Amachi Denshi 7. Kalau keluar. Kalau nggak keluar berarti nggak jadi. Jadi makanya 7 anime ya bakal menemani gua fix, gua reaction sampai end. Dan sisanya seperti Mob Psycho, terus Maramasita itu masuk waiting list. Ingat ya, bukan berarti gua nggak nonton. Jadi maksudnya dalam artian kalau nanti kelar, nah kalau nanti bisa kejar pasti gua langsung masuk reaction. Jadi tinggal tadi totalnya 9 gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak kejar dua-duanya, berarti cuma hanya nonton pribadi aja gitu. Terus ada Uzaki juga kan, terus ada Tensei Taraken, Shinobi Toki, terus ada Do It Yourself, Pochi The Rock, terus juga ada Nomin Kanren ya kan, terus juga ada Beast Tamer, ada Rena Club, ada Musibu Kaburi, terus ada Shinmai ya kan, terus ada Fornin Sore Sore ya kan, terus juga Akiba Mate. Banyak men, banyak yang bakal gue coba satu episode gitu. Jadi kalau misalkan bagus, gue nggak bakal langsung react. Maksudnya gue nggak bakal langsung react sampai end. Gue bakal kasih ke kalian, langsung gue bakal kasih ke komunitas. Kira-kira kalian pengen gue react anime apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata suara terbanyak memilih itu, maka sudah dipastikan bakal gue reaction sampai end gitu. Nggak peduli mau 24 atau 12, semua tergantung voting kalian. Seperti itu. Jadi nggak mungkin Will Nimekun itu tidak mungkin nge-reaction cuma 7, nggak mungkin, pasti lebih. Makanya gak usah khawatir, semua anime yang masuk first impression semuanya gue coba, tenang aja. Tapi kalau emang dari awal nggak tertarik atau emang gue nggak ikutin, berarti emang gue bener-bener nggak bakal gue coba gitu. Gitu. Gitu aja line up fall 2022. Yang pasti teman-teman ya gue minta doanya aja sih, semoga channel gue tidak kenapa-napa di fall ini, karena itu men, gue sudah cukup lama ya, nggak cukup lama sih ya, maksudnya ibaratnya udah bertahun-tahun lah gitu kan, gue udah buat video gitu kan, jadi gue juga buat reaction kan. Jadi ya minta doanya sih, dan tetap support gue biar gue tetap semangat gitu kan dalam membuat video, terus juga nggak kenapa-napa, terus nggak copyright juga gitu kan. Takutnya itu doang sih. Kalau misalkan ada juga teman-teman yang bertanya gitu, bang kenapa sih animenya lu tutupin, bang kenapa sih animenya lu nggak tampilin, gitu men, demi kebaikan bersama men, demi kebaikan gue juga dan demi kebaikan kalian juga gitu kan. Sudah jelas judulnya reaction, artinya memang channel gue ya channel reaction gitu, bukan channel report anime gitu. Itu aja sih, biar teman-teman bisa tercerdaskan lah, biar benar yang teredukasi, biar teman-teman tahu bahwa channel reaction tuh seperti itu. Jadi banyak yang anime ditutupin, anime di skip, animenya gak ada suaranya, animenya dibisingin gitu kan. Jadi benar-benar yang mereka punya caranya sendiri untuk agar tidak terhindar dari copyright. Salah satunya apa yang gue lakuin itu, yaitu adalah gue tutupin dan suaranya benar-benar gak ada. Oke, itu aja. Yang pasti jangan lupa subscribe dan di sini komentar kira-kira anime fall apa lagi atau anime fall lain apa lagi yang kalian harus untuk gue bahas. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja dan pencet notifikasinya agar lo tidak video di gue. Dan sampai bertemu lagi di musim fall 2022 dan bye.